Zhu Qingxiu mengangguk, dan Chen Ping memanggil Ji Yun kembali dengan Transient Jade Slips, dan kemudian mereka bertiga bergegas ke kota Zujia dengan pesawat. Ketika dia tiba di kota Zujia, Chen Ping tidak memiliki istirahat, tetapi menggunakan Shen Miaokao untuk mengolah ramuan. Hanya butuh 1 hari untuk berlatih ramuan itu, dan setelah Zhu Qingxiu mengambilnya, luka bakar di wajahnya secara ajaib menghilang. Ini membuat Zhu Qingxiu berterima kasih kepada Chen Ping. Bagi wanita, penampilan sama dengan kehidupan. Zhu Yuanji membawa 2 saudara perempuan, Zhu Qingxiu dan Zhu Qingyue, dan menghibur Chen Ping dengan hangat. Tuan Chen, kedua wanita saya diselamatkan oleh Anda dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Petik 2. Kami di kota Zujia tidak memiliki sumber daya yang berharga, tetapi nenek moyang kami menurunkan sebotol darah spiritual, mengatakan bahwa itu adalah darah naga yang tersimpan di dalamnya. Saya bersedia memberikan hal ini kepada Tuan Chen. Petik 2. Zhu Yuanji berkata, mengeluarkan botol linjing putih dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil botol di tangannya dan langsung merasakan aura sengit menerkam wajahnya. Suasana ini sangat ganas, tetapi itu membuat Chen Ping merasa sedikit akrab. Kesadaran memasuki botol linjing, dan Chen Ping benar-benar menemukan bahwa itu dalam darah di dalam botol, ada bayangan naga yang berkeliaran terus-menerus berenang. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, tampak sedikit terkejut. Direktur Zhu, apakah darah naga ini benar-benar diturunkan dari nenek moyang? Petik 2. Chen Ping bertanya dengan penasaran. Tentu saja, jika sekarang, dengan kekuatan kota Zujia saya, apalagi mengumpulkan darah naga, bahkan monster biasa pun akan sulit untuk ditangani. Petik 2. Tuan Chen, apakah darah naga ini palsu? Zhu Yuanji juga tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa itu diturunkan dari nenek moyangnya, dan dia tidak mengerti kebenaran atau kepalsuan. Itu tidak terjadi, saya hanya berpikir naga ini harus sangat kuat, dengan kekuatan Sujiasen. Petik 2. Chen Ping tidak terus mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kota Zujia sangat lemah sekarang. Tidak ada alam Mahayana di seluruh kota Zujia. Jika Zhu Qingxiu tidak dikirim ke Sekte Wanjian, tidak mungkin mencapai alam Mahayana. Hei, sebenarnya, kami di kota Zujia juga memiliki saat-saat gemilang ribuan tahun yang lalu, tetapi setelah perang antara dewa dan setan, kota Zujia, menurun, dan sekarang semakin buruk. Petik 2. Zhu Yuanji menghela nafas pelan dan berkata, melihat ini, Chen Ping dengan cepat mengikuti Zhu Yuanji untuk meminta maaf, dan mereka berdua mulai minum. Setelah minum larut malam, Chen Ping kembali ke kamar yang disiapkan untuknya. Tepat ketika Chen Ping hendak berbaring, tiba-tiba pintu terbuka dan Zhu Qingxiu, mengenakan gaun putih, masuk. Wajah Zhu Qingxiu disembuhkan. Wajahnya yang halus dicocokkan dengan sosok Miao Man dan kulit yang adil. Dia memang kecantikan yang besar. Cahaya bulan bersinar ke dalam ruangan dan mengenai tubuh Zhu Qingxiu. Gaun putih Zhu Qingxiu tampak sangat tembus cahaya di bawah sinar bulan. Chen Ping hanya meliriknya dan tercengang. Karena dari gaun putih tembus pandang, Chen Ping menemukan bahwa itu tidak ada apapun di Zhu Qingxiu. Meskipun dia telah melihat Zhu Qingxiu tanpa pakaian, perasaan kabur pada saat ini membuat kemarahan dan lonjakan darah Chen Ping. Tuan Chen, Anda telah banyak membantu saya tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali, saya harap Anda bisa puas malam ini. Petik 2. Zhu Qingxiu berkata, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Chen Ping. Kemudian dia melemparkan Chen Ping dengan keras dan menekannya di bawahnya. Nona Zhu, tidak, saya bukan orang seperti itu, dan saya tidak ingin Anda melakukan apapun untuk mengimbangi kebaikan saya kepada Anda. Petik 2. Chen Ping mendorong Zhu Qingxiu menjauh. Tuan Chen,
Saya melakukannya secara sukarela dan Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Petik 2. Zhu Qingxiu terus mendekati Chen Ping. Nona Zhu, sebenarnya tidak. Petik 2. Chen Ping terus mundur. Tapi dia telah mundur dan tidak bisa mundur. Zhu Qingxiu jatuh ke bawah lagi, dan kemudian memeluk Chen Ping erat-erat, berniat untuk berkomunikasi lebih jauh. Chen Ping mencium aroma wanita di tubuh Zhu Qingxiu dan sedikit bingung. Pria mana yang bisa menahan godaan ini? Tapi tepat ketika Chen Ping juga bersiap untuk menyerang ke dalam pertempuran, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Chen Ping, Anda bajingan, berjanji untuk menjadi laki-laki saya, tapi sekarang Anda bermain-main dengan wanita lain. Petik 2. Saya dihukum oleh ayah saya untuk Anda dan berpikir di balik pintu tertutup selama 10 tahun. Anda membuat saya sangat sedih. Petik 2. Suara Lin Keting benar-benar berdering di telinga Chen Ping. Chen Ping gemetar, dengan cepat mendorong Zhu Qingxiu menjauh, dan kemudian bergegas keluar ruangan. Nona Zhu, benar-benar tidak, saya tidak ingin Anda salah paham, saya menyelamatkan Anda hanya untuk tidur dengan Anda. Petik 2. Anda harus beristirahat lebih awal. Saya ingin mencari tempat untuk mengembalikan kekuatan spiritual saya dan membantu Anda memperbaiki ramuan. Itu akan menghabiskan banyak biaya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, sosok Chen Ping menghilang. Melihat tempat di mana Chen Ping menghilang, Zhu Qingxiu tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa menolak permintaannya. Bukankah dia cukup cantik, atau dia dalam kondisi buruk? Mengapa tepatnya? Zhu Qingxiu tidak bisa mengerti, tapi dia masih pergi dengan tatapan malu di wajahnya. Chen Ping tidak mau, bahkan jika Zhu Qingxiu mengambil inisiatif, itu tidak akan sia-sia pada akhirnya. Dan pada akhirnya dia memperlakukan dirinya seperti pelacur. Chen Ping tiba di hutan puluhan mil jauhnya dari kota Zujia. Zujia Zhen tidak berani tinggal di sana, Zhu Qingxiu takut dia akan memakannya. Nona Lin, apa yang terjadi denganmu? Mengapa Anda dikurung dan memikirkannya? Petik 2. Setelah berhenti, Chen Ping bertanya pada Lin Keting. Chen Ping benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Keting akan dihukum. Anda membiarkannya, meskipun Anda mengatakannya, itu tidak akan ada gunanya, Anda cukup memberi saya berhenti bermain dengan wanita dimanapun. Petik 2. Baru 10 tahun berlalu, sekejap mata, dan saya akan mencari Anda lagi. Petik 2. Lin Keting tidak mengatakan ya kepada Chen Ping, bagaimanapun juga, tidak ada gunanya mengatakannya. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk datang ke Sun Moon City, dan dia tidak bisa mencapai Sun Moon City sama sekali. 10 tahun. Petik 2. Chen Ping ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi menemukan bahwa itu Lin Keting tidak dapat dihubungi. Chen Ping sendiri tidak tahu di mana dia akan berada dalam 10 tahun. Meskipun 10 tahun bukanlah apa-apa bagi para biarawan. Tapi untuk Chen Ping, itu terlalu lama. Mungkin 10 tahun kemudian, dia sudah memiliki sekelompok istri dan selir di sekitarnya, dan keluarganya penuh dengan anak dan cucu. Lin Keting datang untuk menemukan dirinya sendiri, takut bahwa itu dia tidak akan punya pilihan selain menjadi orang kecil. Tanpa sadar, Chen Ping memikirkan wanita di sekitarnya. Yuki, saya ingin tahu di mana Anda berada. Petik 2. Ruxue, Meyer, Qinger, Jiayi, Yuhan. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak tahu kapan saya akan melihat Anda. Petik 2. Chen Ping ingat adegan bermain di antara banyak wanita, yang begitu indah. Saya tidak memikirkannya lagi, mari kita berlatih. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dalam pikirannya. Dia mengeluarkan botol linjing, dan Chen Ping langsung mengeluarkan darah naga di dalamnya. Sebuah bola darah ditangguhkan di udara. Di sekitar darah, sepertinya ada naga reiki kecil yang terus mengalir,
memancarkan energi megah. Itu hanya darah naga, darah mulia yang dikandungnya, dan keagungan yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari monster biasa. Chen Ping membuat bola api, dan kemudian darah berubah menjadi aliran kabut di atas api. Dan kabut ini berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi naga. Jelas, naga ini baru saja berubah dan tidak bisa dianggap sebagai naga sungguhan. Chen Ping menatap naga di depannya, tetapi tidak tahan menyerapnya untuk sementara waktu untuk membantunya berlatih. Meskipun tubuh asli naga itu berjarak 18.000 mil dari naga emas Chen Ping, tidak mudah untuk mengubah naga dari ular piton menjadi ular piton tidak peduli seberapa keras naga itu berkultivasi. Sekarang dia telah berubah menjadi naga dan sudah memiliki bagian dari garis keturunan naga. Tapi tepat ketika Chen Ping ragu-ragu, lampu merah tiba-tiba berkedip, langsung menyerap naga yang terkondensasi oleh kabut. Chen Ping tercengang dan dengan cepat melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa itu lampu merah sebenarnya adalah kristal naga Chen Biking. Aura darah naga ini diserap oleh kristal naga Chen Biking. Meskipun Chen Ping tidak tahu bahwa kristal naga ada di tangannya dan ada hubungannya dengan Chen Biking, tetapi karena kristal naga berinisiatif untuk menyerapnya, Chen Ping tidak menghentikannya. Di masa depan, Chen Ping akan mengandalkan kristal naga ini untuk menemukan Chen Biking dan yang lainnya, dan menemukan menara penekan iblis. Menara penekan iblis menekan semua naga. Chen Ping juga ingin menemukan pemilik menara penindas iblis dan bertanya kepada orang ini apa kebenciannya karena mengikuti klan naga. Dini hari berikutnya, Chen Ping menemukan Zhu Yuanji. Dia ingin membawa Zhu Qingyue kembali ke dinasti Xiao. Karena dia telah berjanji pada Xiao Feng, Chen Ping harus melakukannya. Zhu Yuanji tidak menghentikannya, tapi dia masih memiliki kekhawatiran lain, dan itu adalah Qi Yuankun dari kota Qijia. Meskipun Qi Heng sudah mati dan kota Qijia tidak kuat, bagaimanapun juga, kota Qijia telah terhubung dengan aliansi penyegel iblis di belakang layar. Jika Qi Yuankun masih menimbulkan masalah bagi kota Zujia, itu akan sulit ditangani. Kalau begitu, aku akan memusnahkan keluarga Qi sehingga Direktur Su tidak perlu khawatir. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Hanya butuh setengah hari bagi Chen Ping untuk kembali, dan berita kehancuran kota Qijia juga sampai ke kota Zujia. Karena kota Qijia telah memilih untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, Chen Ping tidak akan lagi memiliki tekanan psikologis atau kekhawatiran apapun saat dia menjadi pembunuh. Semua orang di aliansi penyegel iblis pantas mati. Chen Ping hendak pergi bersama Zhu Qingyue, tetapi Zhu Qingxiu memandang Chen Ping dan berkata, "Aku akan ikut denganmu juga." "Mau kemana denganku?" Chen Ping sedikit terkejut. "Saya bisa pergi ke Laut Mati dan berlatih di pulau manapun. Dalam hal ini, Fan Xianbo tidak akan dapat menemukan saya. Kalau tidak, jika aku membawa buku rahasia Slip Giok, Fan Xianbo pasti tidak akan menyerah. Ini akan membawa bencana ke kota Zujia," kata Zhu Qing kultivasi. Dia memutuskan untuk terus berlatih di pulau di Laut Mati. Ketika dia cukup kuat suatu hari nanti, dia akan menghidupkan kembali sekte 10.000 pedang. Melihat perkataan Zhu Qingxiu masuk akal, Chen Ping hanya bisa mengangguk setuju. Kasihan Zhu Yuanji, dia baru bersama putrinya selama beberapa hari, dan kedua putrinya akan pergi lagi. Namun mengetahui kedua putrinya baik-baik saja, Zhu Yuanji masih sangat bahagia. "Ayah, setelah aku pergi ke dinasti Xiao, aku pasti akan sering mengunjungimu. Jangan khawatir. Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu tinggal di dinasti Xiao sebentar, sehingga kamu bisa merasakan keagungan kota kekaisaran." Zhu Qingyue meraih tangan Zhu Yuanji dan berkata, Oke, gadis-gadisku semua akan sukses." Zhu Yuanji tersenyum dengan senyuman di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, jangan buang waktu."
Zhu Qingyue dan Zhu Qingxiu keduanya menaiki pesawat tersebut, dan kemudian pesawat tersebut perlahan lepas landas. Zhu Yuanji melihat pesawat itu lepas landas, dan air mata mengalir tak terkendali. Dalam sekejap, Zhu Yuanji tampak jauh lebih tua. Pesawat itu terbang menuju Laut Mati. Saat mencapai tepi Laut Mati, langit sudah gelap. Chen Ping tidak berada di dalam pesawat tersebut, tetapi berdiri tepat di atas pesawat tersebut, memandangi Laut Mati yang luas dan matahari terbenam. Zhu Qingxiu juga mencapai puncak pesawat. Dia tahu bahwa waktunya untuk pergi sudah tiba. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Chen Ping lagi setelah pergi kali ini. Mungkin ini terakhir kali mereka bertemu. Ketika Zhu Qingxiu sampai di puncak pesawat, dia melihat Chen Ping berdiri di bagian depan dengan tangan di belakang punggung. Matahari terbenam menyinari Chen Ping, yang membuat orang merasa seperti sedang melamun. Zhu Qingxiu menatap punggung Chen Ping dan tiba-tiba sedikit mengemit. Dia menemukan gumpalan aura aneh datang ke arah Chen Ping dari segala arah, dan Chen Ping berdiri tak bergerak di depan pesawat, merefleksikan matahari terbenam di langit. Bayangan mengembun menjadi hantu di belakangnya. Hantu-hantu itu tampak seperti naga raksasa, masing-masing bercokol di belakang Chen Ping. Roh naga sejati. Zhu Qingxiu sangat terkejut. Saat ini, dia merasa sedikit malu. Bagaimana statusnya bisa layak untuk Chen Ping?